Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan juga amal saleh yang lainnya di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-34 berkenaan wasiat kepada wanita. Ini bab khusus di mana Imam Nawawi rahimahullah taala memberikan nasihat kepada kaum laki-laki agar memberikan wasiat, dan pengertian wasiat itu adalah memerintahkan. Karena wasiat ini memang ada pengertian beberapa arti. Ada perintah ketika membagi-bagi harta setelah mati di luar waris, yang menitipkan harta dia untuk dialokasikan kepada jalan-jalan yang baik di luar pembagian waris. Itu juga penamaannya wasiat. Tapi pengertian wasiat di sini adalah memerintahkan wanita untuk berbuat baik dan memberitahukan mereka tentang syariat agama ini. Ya, tentu tuntutannya adalah sebagai kaum laki-laki itu harus pandai dalam agama. Karena bagaimana dia akan mewasiatkan kepada istri-istrinya, anak-anaknya, putri-putrinya, kalau seorang laki-laki tidak pandai dalam agamanya, apa yang mau diwasiatkan kan? Sehingga ketika seseorang mewasiatkan atau memerintahkan kepada istri-istrinya, kepada putri-putrinya, dan juga saudari-saudarinya, dan juga memerintahkan dengan ilmu. Karena terkadang ada perintah-perintah kaum laki-laki kepada perempuan, padahal perintah itu mengandung keburukan dalam pandangan syara, dalam pandangan agama. Nah, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya sehingga hendaknya kaum laki-laki mereka terus menuntut ilmu sampai betul-betul mereka pandai dalam agamanya, sehingga ketika mewasiatkan kepada putri-putrinya, kepada istri-istrinya atau saudari-saudarinya dengan perintah yang betul-betul sesuai dengan syarat, dengan ajaran agama Islam. Jangan sampai ngawur bahasanya gitu. Baik, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam bab ini ayat dari surah An-Nisa yang pertama adalah ayat ke-19. Ini potongannya saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah wanita bil ma'ruf dengan cara yang baik. Dan pengertian ma'ruf sering diulang-ulang oleh saya bahwa ma'ruf itu adalah yang dianggap baik oleh agama. Karena pasti setiap sesuatu yang dianggap baik atau ya diperintahkan oleh agama itu pasti baik. Dan akal manusia tidak menganggapnya munkar, tidak menganggapnya buruk gitu. Pasti baik. Apapun yang diperintahkan oleh agama ini pasti ma'ruf. Dan apa yang dinilai oleh agama ini baik, pasti oleh akal kita pun ma'ruf, dianggap baik. Nggak mungkin munkar, nggak mungkin diingkari oleh oleh akal kita. Pasti baik. Salat, ya pasti orang-orang yang buruk pun menilai ketika orang salat, ya menilainya baik akal mereka. Pasti menilainya baik. Orang menikah, akal manusia semua menilainya menikah itu baik. Jadi sesuatu yang dianggap baik oleh
agama pasti dianggap oleh akal manusia itu baik, gak mungkin diingkari oleh akal manusia, pasti baik. Tapi sesuatu yang dianggap baik oleh akal manusia belum tentu dinilai baik oleh syara, oleh agama, belum tentu. Begitu. Sehingga agama ini, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ad-din apa? Mabniun ala nuqul la ala munasadatil uqul. Agama ini ditegakkan di atas dalil, bukan dipantas-pantaskan menurut akal. Bukan. Karena setiap yang dinilai baik oleh agama pasti baik oleh akal. Tapi belum tentu dinilai oleh akal manusia dianggap baik oleh agama, belum tentu. Karena yang paling tahu tentang baik dan tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya baik pasti baik. Nah begitu pula dalam mempergauli istri dan bergaul dengan putri-putri kita. Dan itu di bab di depan sudah dijelaskan bagaimana sikap seorang ayah, ya, kepada putri-putrinya. Mereka harus betul-betul lebih lembut daripada anak laki-laki kepada putri-putri. Seandainya memiliki putri, anak-anak perempuan. Nah begitu. Kepada istri pun sama, bergaul dengan pergaulan yang baik. Karena memang laki-laki punya sifat yang keras, sedang perempuan punya sifat yang lembut. Masing-masing bisa melengkapi, masing-masing bisa saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing bisa saling membangun berbuat baik dengan masyarakatnya, terutama dengan keluarganya. Nah ya, bergaulan dengan pergaulan yang baik, ucapan yang baik, sikap yang baik, menasihatinya pun ya dengan nasihat yang baik, cara mengurus dan mendidik anaknya pun dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Nah ini adalah pengertian muasyarah bil ma'ruf. Seandainya menasihati ada kekeliruan juga dengan cara yang baik, bukan dengan ambisi amarah kita dengan hawa nafsu kita. Ya, bahkan dalam perkara-perkara hal yang tabu saja seperti masalah ya bercampur, itu pun dengan cara yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW untuk mengajarkan perkara-perkara tabu itu? Hendaknya ketika bergaul jangan seperti bergaulnya binatang. Sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti bergaulnya binatang. Bagaimana binatang ketika hendak bercampur dengan lawan jenisnya tanpa ada pendahuluan terlebih dahulu, tanpa ada doa terlebih dahulu. Jangan seperti itu. Apalagi perkara-perkara yang lain. Harus muasyarah bil ma'ruf. Dengan tuntunan agama semua akan baik. Dengan tuntunan agama maka kita akan mendapatkan keluarga yang penuh dengan ketenangan, dengan kebaikan, dan terus bertambah kebaikan-kebaikan kita yang disebut keberkahan. Insyaallah begitu. Ya catatannya, kita itu jangan menganggap lebih pintar daripada Allah. Jangan kita punya aturan sendiri. Aturan Allah dulu yang didahulukan. Ya terkadang manusia ini menganggap dirinya lebih hebat daripada Allah, lebih hebat daripada Rasulnya, sehingga diabaikan perintah Allah dan Rasulnya, dia pakai pendapat sendiri. Termasuk dalam pengaturan uang, pengaturan belanja dan berbagai macam. Islam ini sudah sangat sempurna sekali. Tanpa harus kita dengan berbagai macam pertimbangan atau pemikiran kita, Islam itu sudah mengatur dengan sedemikian rupa baik. Kita ini hanya menambahkan sedikit saja, karena semua sudah sempurna dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita merasa lebih pintar daripada Allah sampai perintah-perintah Allah diabaikan dalam kehidupan berkeluarga. Ajaran-ajaran Rasulullah diabaikan sampai kita pakai aturan sendiri. Jangan seperti itu. Ya, anggaplah kita bodoh di hadapan Allah dan tidak pernah pintar. Begitu. Karena kalau hitung-hitungan matematika kita, ya sangat berbeda dengan hitungan Allah. Allah itu innallaha sari'ul hisab, cepat hitungannya daripada kita. Kan begitu. Ya, contoh saja Nabi Musa alaihissalam sudah pepet saja. Mundur kena maju kena kan ini. Di sana Firaun, di sana laut. Semua bingung kan dari Israel. Ya sampai-sampai mengatakan, ya qala ashabu Musa inna lamudra'un. Musa, kita akan disusul. Ya sudah kelihatan tentara Firaun.
Ya, ke sana mundur kena maju kena gitu bahasanya gitu. Bagaimana? Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan tenang dan merasa bodoh di hadapan Allah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak gitu. Tuhan akan selalu memberikan petunjuk kepadamu. Enggak perlu cemas. Anggap saja kita bodoh dan sudah tidak ada jalan keluar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya manusia betul-betul tawakalnya kepada Allah tinggi dan terus mengikuti syariat-syariat Allah, Allah akan selalu memberikan kemudahan dan kebaikan, terutama dalam kehidupan keluarga kita. Kan baik insyaallah. Begitu. Kemudian ayat yang kedua diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah taala An-Nisa ayat 129. Dan ini sebetulnya khusus untuk orang poligami sebetulnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Wahai kaum laki-laki, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara wanita atau istri-istri kalian. Walau harastum, sekalipun kalian betul-betul menginginkannya. Tidak akan bisa. Ini untuk yang poligami kan saya bilang itu. Ya, kalau satu ya sudah satu, orang yang lima ya satu itu. Gitu. Paling nanti ke anak-anaknya saja. Kalau lebih punya anak dari satu kan gitu ya, maka dia harus berbuat adil kepada anak-anak. Ini maksudnya kepada orang-orang yang punya istri lebih daripada satu. Dan memang dalam Al-Quran dibolehkan laki-laki memiliki istri lebih daripada satu. Dan jangan pernah mencela kepada orang yang berpoligami. Kita nggak poligami, ada kawan kita poligami, jangan dicela. Berarti dia lebih hebat dalam melakukan apa? Perkara sunnahnya atau perkara perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mencela kepada orang yang poligami. Hancur atau tidak itu terserah mereka. Jangan kita mencela mereka. Begitu. Dan orang yang berpoligami pun jangan mencela orang yang punya istri satu. Ya dasar lemah, dasar penakut. Jangan juga. Gak boleh saling mencela. Ya gak boleh begitu. Karena semua masing-masing punya pertimbangan kan begitu. Mungkin saja kita yang satu lemah, tapi kita punya kelebihan di sisi yang lain. Bisa jadi begitu. Mereka punya istri 2 atau 3, mereka punya kekuatan dalam perkara itu, dalam hal itu, dan bisa jadi ada kekurangan-kekurangan yang lain. Begitu. Jadi jangan saling mencela. Nah, kalau orang yang ditakdirkan dan memang dia punya keinginan ingin beristri dan punya istri lebih daripada satu, dia sudah punya istri 2, 3, berbuat adillah di antara istri-istri mereka. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan di sini nggak bisa adil dalam perkara apa? Dalam masalah hub cinta, nggak mungkin bisa adil. Pasti ada yang lebih dicintai. Pasti cinta itu nggak bisa adil, nggak bisa. Ini udah tuaan, ini masih muda, pasti condongnya pada yang lebih muda. Gitu. Ya, bahkan dalam perkara bercampur pun nggak bisa sama, nggak bakal bisa sama. Nggak bisa sama. Ya, kalau ini sudah banyak anaknya, ini belum punya anak, ya pasti beda. Ya, daerah asalnya pasti beda. Nah itu nggak bisa adil, nggak bakal bisa adil perkara itu. Ya, nggak bisa adil. Sehingga sebagian istri Rasulullah SAW, ya, itu ada yang memberikan jatah malamnya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena ya sudah sepuh mereka, untuk bercampur pun sudah kurang gitu. Sehingga diberikan jatah kepada yang lebih muda saja. Itu nggak masalah. Ya, itu kalau yang memang punya istri lebih daripada satu. Dan perempuan pun jangan menuntut, ya misalkan ini kan bisa menuntut ya suaminya untuk adil dalam masalah perkara cinta. Nggak bisa kalau cinta, nggak bakal bisa. Ya kadang kalau poligami ini ngadunya macam-macam. Ya, ngadunya macam-macam. Ya bahkan ada istri yang tua kan, kenapa Ustaz ya? Suami saya kok ya lebih condong kepada yang mudanya gitu. Ya memang dalam cinta nggak bisa adil. Kalau giliran secara zahir bisa. Ini 3 malam, ini 3 malam bisa. Ini uangnya sekian, ini uangnya sekian bisa. Tapi kalau masalah cinta dan masalah bercampur itu sekali lagi tidak akan bisa. Sehingga Al-Quran menjelaskan dengan sejelas-jelasnya nggak bakal bisa.
Jadi perempuan pun jangan menuntut macam-macam kalau masalah cinta, gitu ya. Kalau giliran bisa dituntut, tapi kalau cinta nggak bisa. Ya selamatnya punya istri satu aja, selamatnya gitu. Ya selamatnya. Tapi kalau untuk orang yang berani, ya silahkan 2, 3. Kalau kita kan semuanya rata-rata pengecut semua kan, beda ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting gitu ya, keberkahan. Dan kalau orang yang diberikan kelebihan, alhamdulillah, dan mereka punya kekuatan dalam sisi ekonomi dan sisi fisiknya untuk memiliki 2 dan 3, alhamdulillah, dan mudah-mudahan mereka pun lebih diberkahi daripada orang-orang yang istrinya satu. Begitu ya. Karena Rasulullah SAW sendiri istrinya banyak kan gitu kan, dan para sahabat pun istrinya banyak-banyak, dan mereka adalah orang-orang yang lebih diberkahi daripada kita. Baik. Kemudian hadis yang pertama yang tentang wasiat kepada wanita. Ya, ini hadis diangkat oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khair. Wasiatlah kepada wanita dengan wasiat yang baik. Perintahkanlah istri-istri kalian, putri-putri kalian, saudari-saudari kalian untuk berbuat baik, dan beritahukan mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah, kewajiban-kewajiban mereka kepada suaminya. Begitu. Jadi beritahukan perkara yang baik yang membuat maslahat hidup mereka, ketenangan hidup keluarga mereka, kesuksesan anak-anak mereka. Ajarkan wanita itu. Itu tugas suami. Kalau suami nggak bisa, maka minta bantuan kepada orang-orang yang bisa didengar ucapannya oleh istri-istrinya, oleh putri-putrinya, para kiai, para ustaz dan yang lain. Para ustaz, kalau memang dia nggak mampu, kan gitu ya, minta bantuan kepada orang lain. Kemudian kata Rasulullah, "Fa'innal mar'a khuliqat min tina." Wanita asalnya diciptakan dari tulang rusuk. Itu betul secara zahir memang begitu. Sama seperti Nabi Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ayah, tanpa ibu, kan gitu ya. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Sedangkan wanita pertama Hawa itu diciptakan dari jila, dari tulang rusuk. Itu pertama kali. Kalau sekarang ya begitu. Kemudian kata Rasulullah, "Wa inna awa'ana fil jila a'la." Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Paling melengkung itu paling atas. Dan wanita diciptakan dari situ. Makanya kata Rasulullah, "Fa in dhahabta tuqimu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'la fastawsu bin nisa." Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Kata Rasul di gambarannya, kalau kamu pergi ingin meluruskannya, pasti patah. Kalau dibiarkan, itu terus bengkok. Oleh karena itu, wanita terus diingatkan dengan kebaikan. Nah, ini nasihat Rasulullah kepada kaum laki-laki supaya mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Terus bicara kepada perempuan, ingatkan tentang kebaikan. Sholat 5 waktunya yang tepat waktunya. Besok dia mengabaikan lagi di awal waktu sholat. Ingatkan lagi terus dalam puasa. Dalam berkeluarga itu adalah pelajaran yang terus menerus sampai selesai kehidupan berkeluarga itu, sampai mati bahasanya. Yang nggak ada pensiunnya bahasanya. Saling mengingatkan itu nggak ada pensiunnya, nggak ada selesai. Terus sampai hidup ini selesai. Begitu. Terus wasiatnya. Karena wanita ketika dia bagus dalam sisi agamanya, tapi tabiat buruknya tetap masih ada. Nggak mungkin lurus. Apalagi yang nggak pandai agama. Apalagi. Oleh karena itu, tugas seorang laki-laki terus mengingatkan dalam masalah agamanya, dalam masalah dunianya. Terus mengingatkan. Ini mah kebanyakan di antara kita salah. Terbalik. Yang sering ingetin apa? Istrinya. Sehingga ujung-ujungnya laki-laki menjadi budak perempuan. Itu banyak seperti itu. Sehingga yang disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa,
laki-laki pemimpin untuk wanita sudah banyak hilang di masa sekarang karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang barat atau orang-orang kafir. Begitu. Berapa banyak laporan-laporan di negeri-negeri orang-orang kafir bahwa laki-laki enggan untuk menikah. Kenapa? Karena ketika sudah menikah, laki-laki itu seperti budaknya perempuan. Karena perempuan diberikan hak-hak sama dengan laki-laki. Karena ini. Begitu. Ini berbahaya sekali. Sedangkan dalam Islam tidak begitu. Laki-laki sebagai pemimpin terus mengingatkan perempuan jangan sampai bengkok terus. Jangan sampai tabiat-tabiat buruk mereka terus ditambahkan. Begitu. Memang sedemikian burukkah perempuan? Tidak begitu. Memang Allah sudah ciptakan tabiat perempuan itu ya bengkok. Kita yang meluruskan. Begitu kan? Kita yang meluruskan. Kita yang selalu mengingatkan ketika mereka keliru sebagai kaum laki-laki. Terus diingatkan. Berapa banyak laki-laki ketika masih dalam keadaan bujang, ya mereka selalu membahagiakan ibunya, membahagiakan orang tuanya, membantu, ya. Dan kalau tidak ada ibu dan tidak ada ayah itu terasa kehilangan. Tapi ketika sudah punya istri, beda kan? Dia cuek dengan orang tuanya minta bantuan pun nggak diabaikan, bodoh amat pasti. Ya, mengunjungi orang tuanya pun sudah jarang. Seolah-olah orang tua mau ada mau nggak, bodoh amat pasti gitu. Kenapa? Ada apa ini? Ya, berarti ada salah dengan kawan yang paling dekat, yaitu seorang istri. Ada yang salah di sini. Begitu. Mungkinkah dia dipengaruhi dengan keburukan istrinya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Nah, oleh karena itu, kebanyakan laki-laki yang saleh atau yang tidak saleh bisa jadi ketika dia sudah menikah, dia tidak sudah perhatian lagi kepada orang tuanya yang harusnya diperhatikan melebihi daripada yang lain. Setelah Allah dan Rasulnya itu orang tua kita sebagai laki-laki, ya. Bahkan para fuqaha mengatakan seandainya orang tua mengambil harta anaknya semua, maka tidak akan ada hukuman sama sekali di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat tidak ada hukuman sama sekali. Karena harta kita sebagai kaum laki-laki adalah harta orang tua kita juga. Disebabkan mereka kita hidup, disebabkan mereka kita ya seperti ini. Ada di dunia, bisa bekerja, bisa yang melakukan aktivitas yang kuat, ya, dan bisa menikmati dunia ini. Masya Allah. Sehingga ketika kita ingin tetap dalam keadaan saleh, teruslah nasihati istri kita. Baru menikah, nah, nanti kalau saya sering mengunjungi ibu saya, orang tua saya, jangan cemburu ya. Jangan cemburu. Kan begitu ya? Karena ada ketika orang tua terus diperhatikan, istri cemburu. Kan ada yang begitu kan? Ya mungkin kalau kita sudah nanti punya anak dan yang sudah punya anak kan gitu ya. Sudah menikah, laki-laki anak kita, itu kan kadang anak laki-laki kita begitu perhatikan kita sebagai orang tuanya, kemudian mereka cemburu. Nah, ini sifat perempuan begini, nggak perlu ke perempuan lain, sama orang tuanya cemburu dia gitu. Ini berbahaya sekali. Beda dengan laki-laki, iya kan gitu kan? Ketika istrinya atau istri kita begitu perhatian kepada orang tuanya, ya kita nggak cemburu, nggak ada cemburu masalah itu gitu. Tapi kalau perempuan kan dengan orang tuanya saja cemburu. Sampai saya punya kawan baik, seorang DKM masjid gitu kan, itu selama 20 tahun, pernikahannya sudah 23 tahun. Begitu. Kalau dia rumahnya di Tebet, dia kebetulan bekerja di satu bank gitu kan, itu kalau pulang kerja ke rumah orang tuanya kan sekalian lewat, istrinya kalau pulang cemberut aja.
tahun begitu banyak. Sehingga dia kalau mau ke rumah orang tuanya nggak bilang-bilang, karena cemburu istri. Sampai puncaknya orang tuanya marah besar gitu kan, marah besar, oh, masalahnya banyak sekali, sudah cerai saja. Istrinya minta diganti semua apa harta-hartanya gitu, yang dulu dipinjamkan ke suaminya sekian, minta diganti. Tapi rumahnya nggak boleh dijual buat istrinya dengan anaknya, mobilnya pun yang masih kredit jangan dibawa katanya gitu. Jadi harus mengganti berapa, sampai 550 juta bentuknya gitu. Apa kata ibunya? Jual rumah saya, silahkan ganti katanya gitu. Sampai segitu gitu. Itu orang tua luar biasa. Ya, untuk menyelamatkan anaknya luar biasa, tapi nggak jadi cerai, dinasihati. Jadi ini gambaran. Jadi ada hal-hal yang memang seperti itu yang nggak pantas harusnya. Tapi ya memang itulah watak perempuan. Ya memang begitu. Ya kalau tidak dinasihati dengan baik, ya wataknya makin memburuk, tabiatnya makin memburuk. Tapi kalau dinasihati, ya normal, nggak makin memburuk gitu ya, nggak makin parah. Itu yang saya lihat begitu. Bukan hanya satu orang datang ke rumah saya, wanita nangis-nangis, kenapa? Kata saya kan begitu. Sampai istri saya pun kaget. Saya sedang ada acara, tiba-tiba nangis. Disangkanya istri saya kan gitu. Padahal bukan. Orang nggak kenal, nggak apa, cuma suaminya saya sudah suka mendengarkan khutbah di besar masjid. Katanya suaminya kenal dengan saya begini-begini. Dan dia mendatangi istri. Suaminya nggak ada. Dia menangis. Kenapa? Suami saya menyiram saya katanya. Kan saya tanya, menyiram kenapa? Ya, karena dia jengkel. Setiap dia datang dari perdagangnya, saya selalu cenderung disuruh ngambil air, gak mau saya bilang ya wajar aja dia nyiram gitu. Sudah berapa? Hampir sebulan. Kan jengkel. Sakit nggak disiram? Enggak, cuma sakit hati dengan gitu. Sampai begitu cerita. Terus mau apa? Mau cerai gitu. Kesalahan sekali itu menyiram, kemudian Anda mau cerai. Iya, saya mau cerai. Apakah suami Anda menzalimi dari sisi yang lain? Enggak menzalimi yang lain. Apakah suami Anda sangat kurang dalam memberi nafkah? Enggak, sama sekali enggak kurang nafkah. Karena suami saya begitu cukup. Dia bilang gitu. Saya panggil suaminya, betul begitu. Ya, cuma sekali-kalinya seumur hidup menyiram begitu. Pakai air panas sampai air adem begitu. Disiramnya dengan pelan-pelan, betul pelan-pelan, ya pelan-pelan. Tapi satu keburukan dinilai sudah buruk sekali. Sampai saya minta cerai. Malam itu pun nggak mau dia pulang dari rumah saya kecuali suaminya mencerai. Kan bingung. Ditarik-tarik pun oleh suaminya nggak mau. Itu terjadi. Bagaimana tabiat perempuan luar biasa. Kalau tidak dinasihati dengan cara-cara yang baik dan jangan kasar, tentu seperti ini. Kebaikan yang begitu banyak suami gara-gara nyiram sekali doang sudah minta cerai. Cerai itu kan bahaya. Sampai-sampai di malam itu juga cerai juga. Coba bayangin, karena nggak mau pulang. Akhirnya suaminya jengkel kan, dia juga marah. Akhirnya cerai juga di sini. Nggak di pengadilan, di rumah saya cerai. Subhanallah. Mungkin kalau dia mendengar ceramah saya begini, oh saya begitu. Ini kan saya sebutkan namanya. Jadi gak ribah. Cuma saya berikan contoh saja seperti itu luar biasa. Cerai lagi. Ada seminggu sudah macam-macam lagi, ingin rujuk ke kita. Ya saya bilang suaminya rujuk saya. Itu kan spontanitas begitu tuh. Tabiat perempuan itu pengen terburu-buru. Suaminya nggak mau, tetap dia paksa. Ada beberapa bulan, hampir 1 tahun datang lagi, menangis lagi juga. Kenapa? Suaminya poligami gitu. Orang itu juga, dia minta cerai di hari itu juga. Kayaknya cerai di rumah saya itu gampang. Kayaknya dia datang ke saya lagi. Suaminya nggak mau sama sekali untuk menceraikan, sama sekali nggak mau. Tapi ternyata saya menceritakan secara zahir dan tidak berdusta. Kalau dia mendengar pasti benar kan? Kalau dia mendengar selama saya ini
gimana beliau itu berdoa begini, ya pasti dia mau saya. Sampai keluar darah di rumah saya. Ternyata istrinya baru 1 tahun sudah hamil lagi, baru beberapa bulan. Dia keguguran di rumah saya. Dia minta cerai sampai dari jam maghrib sampai jam 1 malam. Dia nggak pulang. Darah bergumulan di situ. Dia minta cerai. Suaminya kan bingung lagi kan. Saya bilang nggak bisa cerai di sini. Tahun kemarin kan sudah. Masa mau cerai lagi? Nanti kalau sudah 3 kali nggak bisa rujuk lagi loh, saya bilang. Cerai itu nggak boleh digampang-gampangkan. Dulu pernikahan sudah bertahun-tahun, padahal anaknya sudah 7. Bukan 1, anaknya sudah berapa? 7, sudah SMA, ada yang belum sudah lulus SMA, sudah bagus-bagus, banyak yang hafal Quran 2. Tapi itulah tabiat. Gak hilang, gak cepat hilang. Gak cepat hilang. Gak mudah gitu. Nah, cuma mungkin suaminya yang lengah, jarang mendengarkan, sibuk dengan perdagangannya. Dia berangkat pagi, malam baru pulang. Punya perdagangannya luar biasa. Mungkin dia lengah. Jadi begini nih tabiat perempuan. Kalau lengah, padahal sudah punya anak 7, sudah dewasa rata-rata gitu kan. 4 sudah dewasa, bahasanya sudah menginjak aliyah, dia sudah mau kuliah. Setiap setahun atau 2 tahun punya anak, 2 tahun punya anak, banyak. Beberapa tahun pernikahan dia luar biasa. Akhirnya suaminya bagaimana? Saya bilang, ya kalau takut bunuh diri dia sudah cerai saja. Cerai lagi sudah 2 kali. Ada 2 minggu minta rujuk lagi. Ya sudah saya rujukkan lagi kan gitu. Enak betul kalau dari pengadilan itu cerai itu. Bulan balik sudah seperti apa? Orang bulan balik keluar rumah gitu ya bahasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu banyak wanita-wanita dan laki-laki datang ke rumah hanya untuk minta keputusan itu. Begitu. Akhirnya saya nasihati sekali lagi minta cerai, ketiga kalinya udah selesai. Harus ada menghalang nanti. Gimana nanti? Ente mau nikah lagi dengan laki-laki yang lain, suami ente nggak bisa rujuk lagi. Oh, akhirnya sudah hampir 5 tahun nggak ada kabar cerai lagi. Ketemu kemarin Idul Fitri kalau tidak salah, alhamdulillah Ustaz nggak minta cerai lagi. Masih ribut. Tapi nggak minta cerai lagi. Ya bahaya kalau cerai lagi. Gimana kalau sudah 3 kali harus ada penghalang dulu nikah dengan laki-laki lain? Bagaimana nanti? Ya begitu. Itulah tabiat wanita, saya katakan seperti itu. Padahal sudah rapi pakaiannya, sering pengajian, tapi suaminya yang mengajar, menasihati sehingga tidak ada wibawa suami di hadapan istri. Itu bahaya. Sangat berbahaya. Untuk kaum laki-laki itu berbahaya sekali. Kalau sudah suami tidak ada wibawa di hadapan istri. Begitu. Jadi intinya terus nasihati sehingga wanita kita betul-betul menjadikan seorang suami itu sebagai pengajarnya, penuntunnya, dan ada wibawa di hati mereka. Mereka tidak ingin selalu bengkok bahasanya gitu. Mereka akan bisa lurus, ya pelan-pelan dan saling melengkapi ketika ada kekurangan. Begitu. Dan suami pun mengajari istri jangan seperti mengajari budak atau pembantu. Ya, muliakan mereka seperti Islam sudah memuliakan mereka, perempuan dengan cara yang baik. Istri gara-gara mungkin terlambat sholatnya, mengapa kamu terlambat sholatnya? Enggak begitu. Mengapa terlambat sholatnya? Nah, itu tanya dengan baik-baik. Sehingga perempuan pun merasa diperhatikan. Ya, perempuan itu kan punya sifat yang memang ingin diperhatikan, apalagi oleh suaminya. Kalau laki-laki bodoh amat kan gitu kan? Memang tabiatnya gitu, masa bodoh kalau laki-laki. Ya, kalau perempuan tidak seperti itu. Baik, sehingga Rasulullah di ujungnya lagi fastausu bin nisa, perintahkan kepada wanita hal-hal ini. Saya tidak membaca riwayat yang selanjutnya, mengenai 2 riwayat. Saya lanjutkan ke hadis yang selanjutnya saja, yang kedua dari Abdullah bin Sabah. Ini Rasulullah ketika itu berkhutbah. Dalam khutbahnya pun menceritakan tentang kaum Nabi Saleh yang di Samud, yang memang dilarang untuk menyembelih unta yang dari Allah, yang dari batu besar terbelah ternyata dalam unta. Ya,
jangan disembelih. Ya, kalau ngambil susunya manfaat ditunggangi nggak masalah. Tapi kalau disembelih nggak boleh. Ya, tapi ternyata orang yang paling celaka, orang yang paling jahat, pemimpin yang paling jahat tiba-tiba berdiri dengan cepat, kemudian menyembelih unta itu. Ya, intinya menceritakan tentang itu. Ya, kemudian dalam khutbah itu pun Rasul menceritakan tentang wanita. Rasul menasihati kepada wanita-wanita ya agar banyak bersedekah, jangan bakhil. Karena kalau sudah perempuan bakhil, suami pun ikut bakhil. Itu secara otomatis. Tapi kalau laki-laki bakhil tapi istrinya baik, suami itu bisa jadi baik. Kenapa? Karena pada umumnya yang memegang harta suami itu siapa? Perempuan. Sampai kadang nama-nama kelistrik-listrik saja nama istrinya itu. Karena ingin mempermudah saja dalam masalah-masalah transaksinya dan macam-macamnya. Sampai begitu. Sudah dipercayakan betul kepada istri. Sampai begitu. Ya apalagi kalau orang Padang sana, ke perempuan itu sangat luar biasa ya. Beda dengan orang Sunda gitu. Sampai yang saya tahu, yang saya kenal baik, sangat akrab seperti keluarga, itu kalau kasih anak perempuan itu bukan main. Sampai di Bandung itu kalau orangnya di negara begini, saya tidak ada. Orangnya baik di Bogor sini. Punya rumah 3 tingkat, ada 30 pintu tuh buat kos-kosan anak. Dikasih ke anak perempuan semua. 30 pintu kan banyak kos-kosan. 3 tingkat dia bangun. Punya anak perempuan 2. Jadi dikasihkan ke anak yang perempuan yang terakhir ini, dikasih semua. Laki-laki mau udah cari sendiri aja. Ya tetap dalam Islam ya nggak bagus begitu ya. Karena tidak adil kalau masih hidup, nggak boleh begitu. Ya nggak boleh begitu. Baik. Jadi intinya dikala khutbah itu dinasihati perempuan supaya tidak bakhil. Karena ketika perempuan tidak bakhil, maka suaminya pun akan ikut tidak bakhil, akan dermawan insyaallah. Begitu. Apalagi kepada ibunya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, tidak boleh begitu. Yang saya tahu umumnya perempuan dia akan baik kepada keluarganya saja, kepada keluarga suaminya kadang-kadang tidak baik. Akhirnya suaminya ikut-ikut juga tidak baik ke keluarganya sendiri. Innalillahi. Apalagi sampai durhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya. Innalillahi. Jangan mengunjungi gara-gara sibuk dengan istrinya dan anaknya sendiri. Ya Allah, gimana ya? Padahal dia bisa mengunjungi setiap hari atau setiap minggu ibunya, bapaknya, tapi dia sibuk dengan istrinya, anaknya saja dan tidak saling mengingatkan. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Istri itu gampang putus, sedangkan keluarga tidak akan bisa putus. Apalagi orang tua tidak akan bisa putus. Kalau istri cerai selesai. Tapi kalau keluarga, apalagi orang tua, tidak bisa. Sedikit saja kita menyakiti mereka, ancaman-ancaman neraka sudah datang kepada kita. Innalillahi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini menasihatkan kepada kaum laki-laki, ya'madu ahadukum fayajlidu imra'atahu jildal 'abd. Ada laki-laki sengaja dia berdiri kemudian dia menyakiti istrinya. Kemudian dicambuk-cambuk istrinya seperti mencambuk apa? Seperti memukul seorang hamba sahaya atau pembantu. Pas di akhir harinya, malamnya dia campuri istrinya. Ada yang begitu. Nggak boleh. Ya, sekali lagi menyakiti istri itu nggak boleh dengan cara-cara seperti itu. Hendaknya dengan kelembutan. Karena perempuan itu ketika dipaksakan untuk baik, dia akan patah. Dia akan marah. Kita ngomong satu laki-laki, perempuan ngomongnya bisa 10 membalasnya. Lebih banyak. Karena laki-laki lebih suka diam daripada perempuan, kan gitu ya. Makanya kalau perempuan sedang marah, ya diam aja. Memang gak perlu ditimpali, ngapain ditimpali. Tapi ketika dia diam, nasihatin. Jangan didiamkan terus. Yang saya tahu ada seorang keluarga, ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri.
Suaminya nggak membalas setiap ucapan perempuannya, tapi didiamkan sampai tuanya pun begitu. Kalau sudah marah perempuannya, maaf ya, kalau bahasa Sunda siaai, sampai suaminya maaf dikatakan goblok. Ini gara-gara lemahnya si suami, tidak dinasihati, tidak dibimbing istrinya supaya tidak mengucapkan kalimat kotor itu. La ilaha illallah. Jadi sampai tuanya, anaknya sudah banyak, sudah 10, sudah nikah semua, tetap ucapan itu gak hilang. La ilaha illallah. Masa ke suaminya ngomong siap goblok, macam-macam. La ilaha illallah. Ini akibat lemahnya siapa? Suami. Apakah suami mendapatkan dosa seperti itu? Ya jelas, dia tak membimbing istrinya supaya ngomong yang sopan, yang baik, padahal itu suaminya sendiri. Sampai-sampai dia kalau memarahi orang tuanya sendiri, ya Allah, orang tua suaminya dimarahi orang tua suaminya sampai persis memarahi suaminya. Siap ini, macam-macam ini bahasa Sundanya begitu. Kotor sekali ucapan. Ini akibat lemahnya suami tidak mengingatkan tabiat-tabiat buruk perempuan itu supaya ya diminimalisir, disedikitkan. Ya kita pun sadar, istri kita pun ya kita sadar kalau mereka marah, ucapannya banyak betul gitu ya. Kita nasihatkan sekali, dia balasnya banyak. Itu kan pada umumnya perempuan begitu, ada juga yang kayak gitu. Cuma umumnya perempuan kan begitu. Kita diam dan jangan ditimpali. Setelah mereka diam baru kita nasihat. Begitu. Bahkan mereka mudah sekali melempar-lempar sesuatu. Saya bilang tadi, kawan saya habis lemarinya. Kenapa lemarinya pecah? Dilempar. HP kenapa dipecah? Dilempar istri. Jadi melempar-lempar gampang sekali. Tapi giliran udah reda marahnya, kenapa saya lempar? Kan kudu bilang pendek. Sampai televisi hancur, sering hancur, udah 3 kali jadi korban lemparannya gitu. Dia nggak pikir itu boleh beli, bahkan kadang kredit lagi belinya gitu. Sampai-sampai maaf ya, ada kawan saya baik, ya, mana mobilnya baru lagi kan, diketok-ketok kacanya. Ya gara-gara maaf ya, gara-gara dia mau diganti, dihabisin mobilnya, dihancur-hancurin. Kan saya dia begitu. Ya tapi suaminya dia ini yang megang uangnya, kemudian dikredit oleh dia juga gitu. Akhirnya dia diam saja. Pas sudah hancur digantinya oleh siapa? Oleh istrinya lagi. Diam saja. Ya setelah itu baru saling nasihat. Jadi jangan, sekali lagi jangan kekasaran dibalas dengan kekasaran. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Islam tidak menginginkan itu. Dalam keluarga seandainya ingin tetap dan terus, maka jangan ditimpali kekasaran dengan kekasaran. Ya kekasaran ditimpali dengan kelembutan, apalagi wanita, apalagi istri-istri kita. Termasuk putri-putri kita pun sama. Kita kalau punya anak perempuan kan pinginnya banyak, berbeda dari kaum laki-laki, beda dari anak-anak kita laki-laki. Nah kita simpel. Kalau perempuan kan banyak, dari baju aja dia bikin macam-macam. Belum lagi marah, belum lagi macam-macam. Ya timpalinya bukan dengan kekerasan, bukan, tapi dengan kelembutan. Nah, sehingga mereka menjadikan ayahnya sebagai idola, sehingga mereka tidak akan lagi. Mereka tidak akan berbuat sesuatu yang menjadi si ayah. Misalnya mereka sudah menjadikan bapaknya seorang laki-laki yang luar biasa sangat, luar biasa hebatnya, luar biasa menjadi idola mereka. Mereka akan taat satu saat ketika dewasa dengan menjadikan ayahnya idola, akan taat kepada ayahnya insyaallah. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Begitu. Kemudian Rasul di akhir ujung ayat ini menasihati. Pas gitu ada yang betul. Rasul lagi menasihati asing-asingnya, ada yang betul. Suaranya kan kedengeran semua. Akhirnya jamaah semua tawa. Lagi enak-enaknya ngomong, Rasulullah ada yang betul. Berat gitu kan. Semua ketawa. Kemudian Rasul menasihati kepada yang tertawa. Lima yadhaku ahadikum mimma yaf'al. Kenapa kalian tertawa dengan sesuatu yang kalian sendiri ngelakuin itu sebetulnya? Kan semua orang kan betul. Jadi yang tentu merasa tertuduh bahasanya gitu ya. Malu dia, karena ditertawakan semua. Akhirnya Rasul menasihati jangan suka gitu. Ya sekalipun mungkin etikanya kurang baik, tapi jangan begitu. Orang mungkin gak tahan, akhirnya keluar suara kentut. Gak boleh gitu.
Dan ini menggambarkan bahwa akhlak Islam jangan suka mengejek kepada saudara-saudara kita. Sekalipun itu memang tidak sesuai akhlak mereka. Bisa jadi kalau terbukti tak tahan dia, akhirnya keluar juga. Gitu. Nah, ini gambaran bahwasanya memang Islam menekankan tentang akhlak. Dan inilah yang memberatkan timbangan kita. Kalau kita bicara salat kita dikit. Tapi kalau kita bicara bergaul dengan istri, setiap hari kita ngomong dengan istri, setiap hari kita bergaul dengan istri kita, dengan anak-anak kita, itu yang memberatkan timbangan kita. Bergaul dengan akhlak yang baik. Begitu pula dengan kawan-kawan kita. Dan jangan pernah mengejek dan saling mengejek. Jangan. Istri kita udah perutnya gendut, badannya muka mulai gendut itu kurus, karena gendut amat ya. Jangan seperti itu biasa. Kalau mau menasihati, pengen kurus lagi kan ini bantu nih. Misal, jangan suka mengata-katai. Kita pun kalau dikatain itu, Pak, dulu bapak ganteng sekarang jelek amat, kan gak enak juga gitu. Gak boleh. Termasuk jangan mencela anak kita ini putih, ini hitam. Wah, anak saya mah hitam betul, tahu anak saya. Anak dia, ini celah anaknya. Gak boleh gitu. Ya, mau hitam mau putih itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Jangan suka mencela. Maksudnya jangan suka mencela, apalagi dengan keluarga kita. Kenapa? Karena akhlak ini akan memberatkan timbangan kita. Kalau kita berakhlak baik, timbangan baik kita kan kuat. Kalau buruk, maka buruk juga timbangan buruk kita. Akhlak ini setiap hari nggak mungkin kita sekali lagi kita hindari. Pasti ya kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Karena kita selalu berjumpa dengan keluarga kita. Terutama itu. Sedangkan ibadah kita sedikit. Ya, baca Quran kita sedikit, tapi kalau kita bergaul dengan keluarga, dengan kawan-kawan kita, itu banyak. Bahkan waktu kita dihabiskan untuk itu. Makanya bergaul dengan pergaulan yang baik, jaga ucapan, jaga tindakan, jangan saling menyakiti, jangan saling mencela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan akhlak yang baik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keluarga kepada kita keluarga yang baik, yang terus menambah keberkahan dalam hidup kita, yang selalu terus meningkatkan kualitas iman dan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, baik itu amalan yang bentuknya mahdhah atau ghairu mahdhah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.